Dalam mengelola model data vektor, kita perlu memahami bahwa setiap data vektor selalu berasosiasi dengan sebuah tabel data. Tabel data tersebut berisi berbagai macam informasi yang disebut dengan data atribut. Data atribut didefinisikan sebagai informasi non-spasial yang menggambarkan sebuah fitur geografis dalam bentuk geometri tertentu yang disimpan dalam sebuah tabel. Tabel ini berisi baris atau record dan kolom atau field yang setiap informasi di dalamnya dapat dikelola sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya, ditambah, dikurangi, maupun dihapus. Data atribut dapat menggunakan berbagai macam format data, baik integer, real, byte, maupun karakter. Berikut adalah format data dan definisinya yang bisa digunakan dalam membangun data atribut. Data atribut dapat dikelola dengan berbagai macam teknik, seperti add dan delete, join atribut by location, selecting dan sorting record, kemudian calculating atribut dan geocoding. Biasanya, setiap perangkat lunak GIS telah dilengkapi oleh data management tools tersebut. Data atribut juga dapat diperbarui dengan menambahkan informasi dari berbagai sumber, misalnya survei dengan GPS. Format data menggunakan comma separated value atau CSV, yaitu format data yang paling mudah dan banyak digunakan dalam menambahkan informasi ke dalam data atribut. Selama memiliki ID yang sama, maka data atribut akan dengan mudah untuk dikelola. Berikut adalah contoh data atribut dari batas administrasi Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari baris dan kolom. Selanjutnya, untuk pengelolaan data raster biasanya dilakukan lebih sederhana daripada data vektor, karena data raster disusun atas piksel-piksel yang memiliki nilai tertentu, tidak seperti data vektor yang berbasiskan tabel. Setiap piksel atau sel dari data raster menyimpan semua informasi yang menunjukkan fenomena tertentu sesuai dengan hasil perekamannya. Misalnya, untuk data raster dari citra satelit, maka setiap piksel paling tidak akan menyimpan 3 buah informasi atribut, yaitu latitude, longitude, dan nilai spektral. Dalam mengelola data raster, teknik yang banyak digunakan adalah restorian, misalnya resample, atmospheric correction, dan mosaic. Kemudian juga ada teknik enhancement, misalnya stretching, composite, filter, dan pan sharpen. Dan transformation, yaitu ada principal component analysis atau PCA, kemudian ada vegetation index, ada tessellate cap, ada thermal, dan principal polar spectral index atau PPSI. Teknik resample merupakan teknik yang digunakan agar data raster memiliki ukuran dan referensi yang sama, agar dapat digabungkan dan dianalisis dengan data raster yang lainnya. Atmospheric correction merupakan teknik yang digunakan untuk membersihkan data raster citra satelit dari berbagai gangguan atmosfer, seperti awan dan kabut, agar nilai spektral yang dianalisis merupakan nilai sebenarnya dari objek di permukaan bumi. Kemudian, teknik mosaik adalah teknik yang digunakan untuk menyatukan lebih dari 2 lembar data raster menjadi sebuah data raster. Syaratnya, setiap lembar data raster harus memiliki sistem koordinat yang sama. Kemudian, untuk teknik enhancement, ada teknik stretch atau stretching digunakan untuk mengubah rentang nilai piksel agar memiliki nilai yang seragam dengan data citra raster yang lainnya, sehingga dapat dianalisis secara visual. Sementara itu, teknik composite berarti memberikan warna pada citra raster dengan kombinasi RGB, agar secara visual citra dapat memberikan informasi kepada mata manusia mengenai perbedaan penampakan fitur-fitur geografis yang direkam oleh satelit. Kemudian,
Teknik filter dan pen sharpen digunakan untuk menajamkan data raster dengan meningkatkan resolusi spasial dari piksel. Teknik filter juga dapat digunakan untuk menurunkan ketajaman dari data raster untuk melihatnya lebih general. Terakhir, ada teknik transformation, di mana terdiri dari teknik PCA atau Principal Component Analysis yang digunakan untuk membuang semua noise dan membuang semua data yang tidak diperlukan, dengan hanya mengambil data yang paling penting saja. Kemudian, ada teknik transformasi Vegetation Index, yaitu mengubah nilai pada gelombang cahaya tampak, red, dan infrared menjadi nilai 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, berarti semakin rapat tingkat vegetasinya. Sementara itu, teknik transformasi Tessellate dan PPSI, Principal Polar Spectral Index, merupakan teknik transformasi yang mengubah data citra menjadi nilai baru berupa kehijauan atau greenness, kemudian kelembapan, wetness, dan kecerahan atau brightness, vegetasi. Berikut ini adalah contoh penerapan teknik pen sharpen pada data citra satelit. Gambar A adalah gambar yang belum mengalami pen sharpen, dan gambar B adalah gambar yang sudah diproses dengan teknik tersebut.